Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Cakep udah dia mah. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan masuk surga. Pengen apa enggak? Masuk surga. Mati dulu. Ya. Daun salam dibawa pakai rantang. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan bisa bayar utang. Yang aminnya kenceng utangnya banyak itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين يا أرحم آمين يا الله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah. Udah aku pulang nih. Udah. Itu berapa nih? Alhamdulillah. Diam bang, jangan lupa ubah bang. Diam. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulli syai'in i'tibaran wa irsyadan lil muttaqin alladzina yattabi'una sabilal anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uusu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلاة توسع بها علينا الأرزاق amin lah mesti diajarin baik lah. So lagi doain juga duitnya biar banyak. Oh biar duit bang cengat. Padahal juga tadi itu sebetulnya Pak ya. Akhlaknya biar pada bagus. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Keturunannya soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita semua nanti wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal. Angkat tangannya dulu. Salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Udah selesai Pak RT? Mana RT? Hah? Keluar. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid, para guru-guru kita, orang-orang tua kita yang hadir malam hari ini. Wabil khusus Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulidur Rasul Bang Rian beserta seluruh jajarannya. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Fauzi SPD, Ketua DKM Musolah Nurul Amal Bapak Ustaz Sa'ali Tabroni. Ini saya absen dulu ya Bu, takutnya kalau nggak saya absen pulang gue dicegat ini ngerinya. Ada Ketua DKM Musolah Nurul Islam Bapak Haji Anton, orang tua kita Bapak Haji Dahyar, Bapak RW 01 Bapak Misar, Bapak Haji Amir Ketua DKM Masjid Al-Huda, juga Bapak Ustadz Ahmad Haji Ahmad Fauzi, dan Bapak RT Asep. Pak RT yang lain ada ini, ada RT Ajis, ada RT Ajis. Nah, ya ada. Bil khusus panitia Bapak RT Saifullah dan Bapak RT Jayadi. Ketua LPM Kelurahan Mampang Bapak Nalim Saputra, Kori kita Ustaz Ai. Ada lagi yang belum disebut. Nah, Bu, ini gue mau sebutin atu-atu, gue lupa namanya. Ya. Dan seluruh deh ya, semuanya aja deh ya. Memang udah malam juga dehnya. Ya kalau ngaji jam 10 ramanya udah malam banget Bu ngaji mah. Tapi kalau dangdut jam 10 berhenti, sore udah berhenti baik kan dangdut lagu apa itu betul. Lu dangdut jam 10 baru tantang. Lah ngaji jam 10 3 kali nguap lu. BRT 3 kali belonjor tuh BRT. Lu sono salah, mari salah. Pantat sono, pantat kari gitu. Ya ngaji, emang setannya banyak. Tapi kalau nonton dangdut mah jam 1 dangdut berhenti. Lagu apa itu sore berhenti baik. Jam 1 masih sore. Dangdut. Ini saya ngomong sama kayak di panggung dangdut ya. Hah? Ini panitia luar biasa ini panitia. RT Saifullah. Ini mah panggung ukuran pamilis ini mau. Ya, ukuran pamilis. Saya belum pernah ceramah Bu, di panggung ada ontak belum pernah. Ya. Baru di sini doang saya ceramah di panggung, sampingnya ada 2 ontak, laki-laki sama perempuan. Ya, betul. Bebek ada, kebun binatang ada rumahnya. Soang ada, cabe ada. Enak juga ceramah kampung dewek begini ya. Ngapain kemana saya tolak ceramah di Lubang Buaya, saya tolak Bu. Walaupun bayar 50 juta saya nggak mau. Kalau Lubang Buaya baru assalamualaikum malah gue dicaplok.
Sapoji mah mau kali sama orang gede dikit. Gua kali terus sama kak, walaupun bayaran 50 juta gua gogah waktu itu. Mendingan di Nurul Amal 3,5 juta juga nggak apa-apa. Ya. Kata saya buah ente dah gitu. Gua nambahnya dari mana ini? Ngutang nggak ngapa-ngapa. Gua ini belum ceramah belum ini. Saya mah supaya jangan pada pules, ini saya mah takut lah. Gua ceramah pada begini. Siapa? Hah, Muinah. Ntar Muinah terakhir maju sini. Ada hadiahnya, tenang aja. Makanya dengerin ceramah saya dulu. Ya. Saya langsung gigit 3 aja Ustaz ini ya. Lamaan ini gua. Hah? Saya udah siap banget ceramah tadi, baju udah siap banget dari jam Abdul Kisah udah siap banget ini. Kata bini saya, ya mau pakai baju yang mana gitu. Jadi baik nggak perlu. Yang gue lagi cerita ini mah, ya. Pakai baju coklat pun yang baru ini baru. Yang namanya Maulid, dia malah panggungnya gede loh kan bajunya bekas, baju baru. Ya bukan sombong, gue mau ngasih tahu aja. Terus pakai jas, nggak pakai jas. Enaknya kalau ada bini begitu tuh, Po. Coba kalau lagi berantem sama bini. Mau ceramah Rizka dewek. Dari picik kedudukan si Ija. Ribet dah urusannya. Ya. Kalau bang bini lagi aman begini, kita pakaian semua dirapihi. Alhamdulillah. Dah ya. Sekarang ngaji dulu bentar nih. Tawa mulu loh. Bu, ada sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Huzaifah. Hadis ini termaktub dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi. Hadis riwayat siapa, Bu? Idih Allah. Gua ngomong udah cakep banget, kenceng banget ngomong itu. Tadi pada melotot, tadi pada dengerin kagak sih? Barusan pisan saya ngomong. Ya. Ah? Syekh apa Syekh? Hadis riwayat siapa tadi? Syekh lah. Orang Syekh mah pengarang kitabnya. Hadis riwayat siapa? Hah? Hasim. Ya deh. Tapi matanya melotot Pak, mata gitu, ngeliatin seolah-olah bener gitu. Ya. Saya ulang nih, awas nggak tahu juga. Ada sebuah hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Huzaifah. Ada yang ngapalin baik. Hadis ini termaktub dalam kitab Mukhtarul Hadits An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi. Ya, gua nggak nanya dah, udah diapalin dia. Hadis ini bercerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, sayati zamanun alaikum la yakunu fihi syai'un a'azza min thalathatin. Apa artinya? Nah, sayati zamanun alaikum, akan datang satu zaman menimpa umat Rasulullah nanti di akhir zaman. La yakunu fihi syai'un azza min thalathatin.
tidak ada yang lebih sulit kita dapatkan kecuali 3 hal ini. Nanti kita akan ketemu 3 hal ini yang begitu amat sangat susah kita cari, kita temukan di akhir zaman. Ini prediksi Rasulullah 14 abad yang silam. Sekarang kita tes nih, kira-kira zaman itu udah ketemu belum sekarang ini? Ya, kita termasuk akhir zaman apa belum nih? Kita lihat. Ya, siap nih? Siap? Mau kemana? Ya, ini udah teman safari deh itu. Ada soang, ya, diem lo, ya. Ya. Yang pertama nih Bu, tanda akhir zaman kata Rasulullah. Orang akan begitu sulit nanti di akhir zaman. Yang pertama itu mencari dirhamin halalin. Apa Bu? Nah gitu dengerin. Jadi apal. Yang pertama adalah dirhamin halalin. Dirham yang halal, harta yang halal. Nanti di akhir zaman akan susah kita dapetin. Susah nyari duit. Sekarang udah ketemu belum modelnya kayak begitu? Hah? Orang udah susah banget perumahannya nyari duit perumahannya, ya, yang halal. Kemana ada yang ngomong Ustaz? Zaman sekarang mah jangankan nyari rizki yang halal, yang haram aja susah. Ada yang ngomong gitu? Ada Pak yang ngomong gitu udah. Orang kalau udah ngomong begitu PRW berarti al-qanut birrahmatillah. Orang itu sudah putus asa dari rahmat Allah. Putus asa udah. Orang karunia Allah ini banyak kok dianggap dunia. Apalagi cuma urusan duit, apalagi cuma urusan rezeki, apalagi cuma urusan perut. Kata Allah kecil. Kecil nggak Bu? Apanya? Gimana sih? Ya Bu. Mudah bagi Allah cuma urusan rezeki, bahkan yang lebih susah daripada itu juga gampang bagi Allah. Allah pergantikan antara siang dan malam. Allah mematikan orang yang hidup, Allah menghidupkan orang yang mati. Allah yang nurunin hujan, bahkan malam hari ini hujan kagak datang, Allah juga izinnya. Cakep ini panitia Bu, apa? Nyari di mana ini dia? Hah? Cara misal? Ada orangnya? Coba itu. Biasanya tiap malam hujan dulu gede banget ya. Lah ini ngapa giran Maulid Nurul Amal cuacanya cakep. Takbir. Kenapa Bu? Ada ontak. Ya Bu. Ini berkat doa nih. Ya. Zikir tahlil udah kita baca, doain supaya jangan turun hujan. Tadi mah turun juga dikit nggak apa-apa, nyiram debu gitu ya Bu. Sekarang alhamdulillah nih sampai detik hari ini hujan Allah nggak turunin. Kalau seandainya turun sekarang, gue tinggal dewek-dewek ceramah. Saya yakin banget lu nggak ada yang bertahan di sini. Kata dia melagu-lagu apa emang gua begitu katanya. Lu hujan-hujan tengah lapangan malam-malam lagi, sampai sete kabur juga gue yakin banget. Tinggal gue baik dewek-dewek sini ceramah. Alhamdulillah. Mudah bagi Allah. Apalagi cuma urusan duit kecil kata Allah. Ini acara maulid gini pakai duit apa enggak Bu? Pakai apa enggak? Paros sudah kebagian paros. Udah ketahuan. Kalau enakan jadi jamaah Ustaz Fauzi, belum apapun dapat paros dia mah. Lah gue mana juga belum ketahuan ini Bu. Ya, gitu ya Bu. Lah dia mah udah aman banget itu. Ya, udah aman dia mah. Kue masih ada bete. Buras. Lihat bapak sama kue. Enggak ada dimakan bisa nanti juga.
Jadi pajangan aja dia mah. Ya. Ya. Kalau model begini dikasih begitu habis dipotek-potekin. Yakin banget gua mah. Yang dimakan lain, yang ditaruh di tas lain. Tapi model begini kan cuma diliatin doang tuh makanan. Tuh kotak cuma dikasih doang. Cuman DKM doang dari tadi gue punya baik. Ya biar DKM memang tuan rumah. Lagu-lagu dia tuan rumah mah. Ya bu, ini acara begini kalau nggak ada duit jadi apa enggak nih? Lah nyawa panggung aja berapa duit jadi panggungnya teh? Mahal ini mah. Mahalan panggung mau Ustaz namanya. Hah? Kagak sengaja bu. Ini mah dadakan aja gue ngomongnya. Ya. Emang kadang lihat pas gitu panggung rumahnya mantap banget rumahnya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musolah Nurul Amal, Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dunia. Nah, emang kita di mana sih di dunia kan? Terus ini, kata Sukron terus. Hah? Mana? Tes Sukron, no, tes Saifullah. Terus ini Pak Teh. Terus, nggak apa-apa, sekali terus nambahin gopek begitu aja. Ya, hah? Jam 12. Besok gua masih ceramah lagi Mil. Besok Rawadenok di ceramah pagi. Lempangan begini mau Ustaz jangan diaru-aru, biarin aja. Memang lagi laku keras gua urusan begini mah. Kulkas saya udah tutup Bu. Engselnya copot. Ya, mau tutup susah, copot engselnya. Bini saya punduknya udah gede banget teman. Emang tiap hari makan berkat banget tiap hari. Alhamdulillah. Ya, udah ya ngaji lagi nih. Apa yang pertama tadi? Dirhamin halalin, cari rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, wasi'an. Ya. Kata Allah urusan rizki mah gampang. Lihat Al-Quran surat Fatir ayat 3. Surat apa Bu? Ayat bunyinya gimana Bu? Oh. Ya. Ya, surat Fatir ayat 3. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasul kuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh la ilaha illahu fa anna tufakun. Surat apa tadi? Ayat ulangi. Tadi bukan pendengerin loh. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ingatlah atas nikmat yang Allah berikan kepadamu, rizki yang Allah berikan kepadamu, minas samai wal ardh, dari langit dan bumi. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh. Allah di ayat ini bertanya, Bu, ada nggak Tuhan selain daripada aku yang telah memberikan nikmat kepadamu dari langit dan bumi? Ada apa enggak Bu? Allah yang nanya, Allah yang jawab. La ilaha illahu fa anna tufakun. Tidak ada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tufakun. Ayo jangan berpaling daripada Allah, kembali semua kepada Allah. Artinya apa Bu? Kalau urusan perut, urusan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting caranya kita cari rezeki yang halalan thayyibah.
Ibu kalau habis sholat doa nggak tuh Bu? Apa salah satu doanya Bu? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Itu kita minta doa. Ya. Minta rizki yang halalan thayyiban, yang halal thayyib, yang halal dan bergizi. Makanya bocah sekarang dikasih makanan apa nih? MBG, makanan bergizi gratis. Hah? Belum dapet. Lu sekolah di mana? SMP 19 negeri. Lah kenapa belum dapet? Ngomel dong. Lo orang-orang semua udah dapet. Protes bang. Bang, dek protes. Ya. Mana nih Pak, kita MBG, kita kan pengen makan gizi gratis. Ya. Walaupun makanannya begitu dah, LPM ya. Ya. Buahnya salah, itu pun ada belatungnya. Sepet. MBG tujuan pemerintah supaya anak-anak kita makan yang bergizi. Selain halalan thayyibah, halal yang thayyib. Thayyib itu maksudnya yang bergizi, yang baik. Jangan cari makanan yang haram. Awas nih. Nyolong haram nggak nyolong? Haram. Iya. Ngerampok, begal, nyolong burung sama kandang-kandangnya, ya, mau kepepet banget ini romannya kata gitu ya. Malah bocah belum bayaran sekolah, ada burung nganggur nih, dihajar tuh sama kandang-kandangnya, dibawa pulang kasih makan anak bininya. Ya. Jarah haram apa enggak jarah? Awas nih Bu. Kemarin ada jarah rumah Saroni 7,5 miliar apa tuh? Jam tangannya 11,7 miliar jam tangan doang. Pakai tangan begini begini jam tangannya. Mau kemana PT? Ya, mau pergi maulid kata begitu. Kenapa begini pakai tangan? Lah jam gua 11 miliar. Allahu Akbar. Jam tangan 11 miliar. Lah kalau jarah jam tangan masih pantas sekali. TV masih dibopong masih pantas, kulkas dibopong masih pantas, AC dibawa masih pantas. Kalau ke rumah Napa Urbah, celana dalam masih dihajar baik. Ini modelnya kayak begini. Ini guna jong banget dah. Lah ngambil yang bagusan dikit, ngapa celana dalamnya Napa Urbah yang diambil? Mungkin mahal kali dia mah ya. Dia makan sepaket dia mah, mahal. Kalau begini kan 50.000 3. Pasadena. Ya. Yang ngambil begitu siapa Bu? Lah ini makhluknya. Ya. Tapi orang sini mah nggak ngikut jarah kemarin ya. Jauh, karena jauh. Coba kalau Depok mengikut juga. Ya. Jarah dibawa pulang tuh punyanya si Napa Urbah dikasih bininya. Harapan dia mungkin dia pakai punya Napa Urbah ntar berubah wujud jadi Napa Urbah. Jadi semangatnya kan beda. Napa Urbah. Enggak muat. Ya ada baik lagi. Kalau nggak muat kasih tetangga aja Bu yang muat. WRT muat nggak kira-kira? Apaan yang begitu masih dimainin baik? Tinggalin udah. Akhir zaman begini modelnya Bu. Nyari duit sudah susah. Ya, ya. Apa sih Bu? Dia lagi bayangin baik sih ono.
Ya. Kalau ada barang-barang yang haram masih masuk ke perut kita, Bu, bagaimana doa-doa kita mau diijabah Allah? Kullu lahmin nabata min haram fannar aula bihi. Kalau mau ngomong foto ngomong berapa tuh? Ngomong-ngomong dulu biar gua gak. Jadi kan di fotonya gua nggak lagi manyun. Udah Mil, gigi gua kering ini. Gua lagi sedang serang ceramahnya dipoto. Ya. Kullu lahmin nabata min haram fannar aula bihi. Setiap makanan yang dimakan dengan cara yang haram, neraka lebih pantas baginya. Atib mat'amaka takun mustajibu da'wah. Perbaikilah makanan dan minumanmu, niscaya doa-doamu akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ibu-ibu, doa dari tahun jebot doa baik kita sampai sekarang belum dikabulin, Ustaz. Ada nggak doa yang begitu, Bu? Ada. Mungkin masih ada barang-barang yang haram, yang subhat masih kita bawa pulang. Berkat emang halal, Bu, tapi kalau punya orang jangan dibawa. Ya lo begitu lo. Orang pulang maulid nih, ya, kau udah bawa berkat tuh bungkusannya, Bu, dia taruh di teras itu, dia ke kamar mandi bentar, gua kamar mandi dulu bentar, habis dia pipis dia balik lagi, nggak, berkatnya hilang. Berkat gua siapa yang ngambil ya? Di mana naruhnya, Bu? Itu di situ, lo tahu ya, suwek matu orang ya, malah isi Indomie 2, ada kopinya sama susunya sama pisang, tadi boleh ngambil atuh. Ya halal emang itu berkat, tapi kan punya orang jangan dibawa jadi subhat, Bu. Kalau jadi haram urusannya parahan lagi. Ya, tinggalin. Cari rezeki yang halalan thayyibah, yang halal-halal aja. Mancing bagaimana mancing, Pak? Mancing. Pak, di sini mah nggak ada mancing ya? Yang lagi maulid ini, Mamil. Lo kan maulid yang bombojoran dia. Ngelagu-lagu apa emangnya? Ya. Mentang-mentang gue mau hobi mancing, Ustaz, gitu apa? Jadi kalau mau maulid juga, ayo bocoran mau gue bawa baik coran mah begitu deh. Mau mancing di mana lagi maulid? Kalau mancingnya galatama haram. Galatama tahu galatama, Bu? Yang belum apa-apa bayar baik. Ya, tuh nggak boleh tuh. Mancing yang boleh bagaimana mancing boleh? Di kali itu depan SD itu boleh mancing. Ya dapat ikan sapu-sapu mah. Ya. Ya, Bu. Atau mancing yang bener, mancing dulu, habis dapat ikan timbang, bayar, itu yang benar. Ya, mancing dulu nih, dapat ikan 2 kilo, timbang, bayar ikannya 2 kilo, itu baru yang benar. Ya, jangan coba-coba bawa barang-barang haram masuk ke rumah kita. Awas. Ya. Kita berharap Allah berikan rezeki kepada kita, rezeki yang halalan, thayyib, yang berkah. Yang pertama tadi apa tuh, Bu? Dirhamin halali. Ibu pengen punya luas rezeki apa enggak, Bu? Rezekinya biar banyak, pengen apa enggak? Biar luas rezekinya. Ya, pengen ya. Karena semua kehidupan kita emang butuh yang namanya duit. Ibu nggak usah doa suami ibu yang hitam berubah jadi putih biar duitnya banyak, nggak usah. Yang penting ibu doanya supaya rezeki suami ibu lancar, begitu caranya. Halal yang dibawa pulang buat anak istrinya. Makanya, Pak, kata ibu-ibu mah nggak apa-apa. Suami kita nggak pulang 2 hari nggak apa-apa. Yang penting begitu pulang bawa dulu. Betul nggak? Nggak apa-apa ditinggal pergi kemana-mana. Yang penting sebelum angkat ninggalin. Emang duit-duit juga Pak Medi mah. Ya.
Kita mau orang laki kayaknya nggak penting-penting amat sebetulnya mah. Yang penting adalah, kan gua kata, kita mau pulang kayak mau kagak pak. Yang penting, emang udah begitu modelnya. Akhir zaman. Ya. Akhir zaman. Bagaimana caranya supaya rezeki kita itu lancar? Dalam kitab Qatrul Ghais, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa ada 3 syarat tuh rizki itu bisa diluaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kitab Zadul Ma'ad yang dikarang Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 4 syarat supaya rizki kita diluaskan Allah. Ibu mau pilih 3 apa pilih 4? Woi, mau mana pilihannya? Mau 3 apa 4? 7. Banyak amat. Ya, Bu. Yang pertama dalam kitab Qatrul Ghais, bagaimana supaya rezeki kita dilancarkan Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu caranya adalah kasratul istighfar. Apa, Bu? Kasratul istighfar, banyakin istighfar. Ternyata istighfar itu bisa menarik rezeki, bisa melancarkan rezeki. Bahkan istighfar itu adalah ampunan dosa buat yang membacanya. Ibu jujur, dosa banyak apa dikit kira-kira? Hah? Banyak. Dosanya banyak. Pengen gak dosa itu kita gugurin? Kita hapus dosanya itu dengan cara banyakin baca kalimat istighfar. Ya Allah. Yang kedua, istighfar itu adalah nutup aurat kita, nutup aib kita. Saya yakin semua di sini semua pasti punya aib. Betul apa enggak? Termasuk yang di sini semua ada aibnya. Tapi kenapa kita bisa ada di depan umum seperti ini? Karena aib ditutup sama Allah Subhanahu wa taala berkat istighfar yang kita baca. Baca istighfar biar aib kita semua ditutup sama Allah. Udah, lagi nih. Bahkan istighfar bisa melancarkan rezeki. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, tidak bertiga dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hammin faraja wa dikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan jalan keluar, Allah mudahkan semua urusannya, dan Allah berikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangkanya. Pengen gak punya begitu, Bu? Ya. Itu yang gak kehitung. Ya. Bahkan yang keempat, istighfar itu adalah bisa menolak bala kita. Ya. Saya di rumah punya kitab namanya Raddul Bala bil Istighfar, nolak bala dengan istighfar. Banyak kita. Ternyata kata Imam An-Nawawi, kasratul istighfar itu, perbanyak kalimat istighfar itu ternyata bisa melancarkan rezeki kita. Kapan bacanya yang paling afdal, Bu? Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur. Ya, di waktu sahur. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW masih ada, sebetulnya Allah sudah ingin menimpakan azab kepada manusia. Tetapi ketika di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, Allah pandang, Allah lihat Nabi Muhammad, sehingga Allah nggak turunkan azab kepada mereka. Kita bisa lihat dalam Al-Quran ini, surat Al-Anfal ayat 30. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah pengen ngasih azab kepada manusia wa anta fihim, tapi di situ masih ada Nabi Muhammad. Enggak jadi, Bu. Sekarang pertanyaannya, Nabi Muhammad masih ada apa enggak? Bu? Bu? Nabi Muhammad masih ada apa enggak sekarang? Hah? Gimana sih? Ada apa enggak?
udah nggak ada wujudnya. Ada yang punya Facebook Nabi Muhammad? Kali ini Muhammad bikin IG kali. Muhammad mana kali itu ya? Nggak ada, Bu. Supaya bala bisa ditolak walaupun Nabi Muhammad sudah nggak ada, maka dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengajab manusia selama orang di alam dunia ini masih mau mengucapkan kalimat istighfar, masih mengucapkan kalimat minta ampun kepada Allah. Ya jadi aja begitu. Jadi begitu luar biasa ternyata manfaat istighfar. Yang kedua, supaya rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasratus shalah. Apa, Bu? Perbanyak salat-salat sunnah. Yang wajib jangan dihitung. 17 rakaatnya jangan dihitung. Ibu ditambahin dengan nafilahnya, dengan rawatibnya, ditambahin tuh. Bangun tengah malam. Bangun apa enggak? Oh, ngapain? Tidih. Pak, bangun deh, Pak. Pak, bangun nggak? Yang mana yang bangun? Ayo itu loh. Bisa dua-duanya begini, Pak. Bangun tengah malam. Qiyamul lail. Bahkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Begitu sampai di kota Madinah, Bu, dia kumpulin semua kaum muhajir wal ansar. Duduk Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka kayak begini. Kemudian Nabi Muhammad memberikan pesan kepada sahabat-sahabatnya. Salah satu bagian pesan Nabi Muhammad ketika hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah adalah kalimat yang berikutnya. Dia mengucapkan kalimat sallu bil lail wan nasu niyam. Bangunlah di tengah malam untuk qiyamul lail, di tengah orang-orang lain sibuk tertidur. Ya, bangun sebelum subuh. Sekarang subuh jam berapa nih? Jam 4 lewat 10. Jam 4 lewat 10 subuh udah azan. Ibu kalau bangunnya lempengan azan, ketinggalan dah. Ketinggalan tahajudnya, ketinggalan istighfarnya, ketinggalan hajat. Minimal banget bangunnya sekarang 3:30 atau jam 3:04. Karena subuhnya jam 4:10. Kita masih banyak waktu di situ, Bu. Biar sholat kita nambah, kita nafilah kita nambah, tahajud kita tutup dengan witir kita. Masya Allah. Ayo ke rumah. Kalau udah bangunnya lempengan azan dan gak kebagian, habis. Minimal banget, minimal bangunnya ketika ada suara tarhim di masjid, di musola. Ya. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Di Nurul Amal ada kan begitu? Mari. Ada. Nurul Amal ada. Ada. HP. Lah, HP. Al-Huda juga ada ya, Jamir ya. HP juga. Yang nyetel HP udah bangun belum? Lah udah, kenapa bukan dia? Dia malah setel HP-nya untuk tarhim subuh. Suaranya apa begitu ya? Kalau suara kayak begitu mah tadi kita sholat subuh, Bu, hujan geledek gede banget, bangun apa kira-kira? Bangunnya sebelum waktu subuh.
Kalau masih ada waktu 10 menit waktu subuh Bu, sebelum azan tuh manfaatkan untuk membaca kalimat istighfar. Ya mulail, salat sunnah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. RT Saifullah, Pak RT Jayadi, ntar bisa dicek warganya nih, ya. Kalau jam 3 kita cek warga kita semua, ternyata setiap kamar lagi begini, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, disuruh astagfirullah. Pak RT jalan kata jam 3 intan, keliling. Ya. Berarti semua warga RT 1, RT 6 semuanya pada istighfar semua. RT 8, RT T. Ya. Ya. Dengerin baik di pinggiran. Ternyata semua warganya lagi pada istighfar. Allah. Cakep nggak kalau gitu? Pengen apa istighfar Bu? Deh. Kagak dijawab bisa namanya. Itu. Tadi ada 4 sudah kasih tahu tuh. Ya. Sholat hajat, duhanya, kan duha yang diminta apa emang duha? Tuh duit juga yang diminta mah. Ya. Ya Allah, kalau seandainya rezeki suami saya hari ini masih di atas langit, turunin. Ngapa? Kenapa yang anak memang? Ya Allah, kalau seandainya rezeki suami saya masih dalam bumi, keluarin. Ngapa? Yang masih jauh, deketin. Itu. Yang masih susah, gampangin. Yang dikit, emang itu juga yang lu minta mas sebetulnya mas. Oh pakai bahasa Arab ya boleh. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka. Lama Ustaz gak hafal. Bahasa Indonesia juga lama, begini aja. Ya Allah, duit ya Allah, duit. Lah Allah Maha tahu apa yang terdetik dalam hati kita. Allah Maha tahu, gak usah diucapkan, terdetik dalam hati kita Allah tahu. Ibu pengen apa maunya, ngomong minta. Kalau ngomong mintanya sama Allah, Allah mah nggak marah. Hah? Coba kalau ngomong Miss Mulyati mah, ya? Belum ngomong dikemplang kepala kita, lu lagi yang datang, begitu kan si Mulyati. Coba. Kalau minta sama manusia, orang dimintain mulu, gedek nggak kira-kira? Assalamualaikum, salam, dia lagi baik. Kalau dia udah muncul dari pasti nih, kayaknya minjem duit nih, gitu tahu. Kalau manusia mah dimintain terus Bu, lama-lama bosan, lama-lama enak. Muntah nih satu orang. Tapi Allah mah tiap waktu, tiap saat kita minta sama Allah. Allah enak sama kita. Justru Allah kenal sama kita. Justru Allah tahu siapa kita. Tuh dia yang bangun tengah malam kemarin. Oh. Siapa? Kok Mimin? Mimin mah tiap hari dia mau bangun jam 2, udah yakin banget kata Allah. Dia bangun itu ya Allah. Ngomongnya nggak pase-pase amat Allah. Ya Allah. Urusan saya banyak ya Allah. Nggak pase ngomong Allahnya itu. Ya gitu taturannya. Nggak apa-apa Bu. Oh jangankan diucapkan, dalam hati kita Allah tahu apa yang kita pengen. Itulah hebatnya Allah. Semua urusan semua di genggaman Allah. Minta cuma urusan begitu kecil kata Allah. Bangun tengah malam, qiyamul lail, tahajud, tetesin air mata lantaran takut kepada Allah. Mantap Pak kalau gitu Bu. Kalau ada bini kita model kayak gitu Pak, bini kita model kayak begitu, jangan di matinya. Solehah doain Bu. Ternyata doa istri buat suaminya itu makbul. Ya, makbul doain. Banyakin tahajudnya, banyakin sholat duhanya, banyakin istighfarnya, banyakin baca Qur'annya, banyakin sedekahnya. Insya Allah Allah lancarkan rezeki buat kita. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga, syarat supaya rezeki kita
dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Kasratus salatu 'alan nabi. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sholawat bukan sekedar ucapan kita cinta kepada baginda Rasul. Tadi sudah disampaikan tuh, kenapa kita hadir maulid, kenapa kita datang pergi maulid. Kenapa? Karena kita cinta, bentuk mahabbah kita kepada baginda Rasul. Walaupun kita tidak pernah memandang wajah Nabi Muhammad, walaupun kita nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad, tapi ketika begitu kita dengar kata Nabi Muhammad, kita rindu kepadanya, kita sayang kepada Rasulullah, bahkan kita pengen berjumpa nanti di yaumil qiyamah, bahkan di surganya bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengen apa enggak? Rindu apa enggak sama Nabi? Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, akui kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Rindu apa enggak? Siapa yang gak pengen mandang wajah Nabi Muhammad yang wajahnya seperti terang bulan purnama? Ini kalau seandainya purnama, Bu, saya ngumpet di ono. Kalau seandainya bulan purnama di tengah-tengah begini, betapa indahnya malam bulan purnama. Begitulah wajah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orangnya gantengnya luar biasa, Bu, dalam sejarah kita lihat. Kata ibu pengajian, kan Nabi yang paling ganteng bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Yusuf. Betul kok? Kenapa ibu bilang Nabi Yusuf? Padahal yang ganteng dari Nabi itu ada sekian Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau 7 bulan dibaca surat Yusuf, biar anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Surat Yusuf dibaca kalau mau bapaknya buluk mah yang keluar. Ya, Bu, enggak apa-apa Ustaz, anaknya enggak seperti Nabi Yusuf alaihissalam gantengnya, yang penting akhlaknya kayak Nabi Yusuf. Baca surat Muhammad, akhlaknya kayak Nabi Muhammad, gantengnya kayak Nabi Muhammad, nggak mungkin ya. Karena kalau bulan purnama kita belah nih, Bu, jadi 2. Sebelahnya itu untuk wajah Nabi Muhammad, sebelah bulan purnama, cakep gak masih kelihatannya? Sebelah bulan purnama. Yang sebelah lagi kita bagi 2. Yang sepertiga untuk wajah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Berarti wajah Nabi Yusuf setengah gantengnya Nabi Muhammad. Betul? Gantengan siapa berarti? Nabi Muhammad. Masih ada sepertiga lagi kan? Itu yang bagi 2 tadi sebelah. Nah, yang sepertiga tadi buat Nabi Yusuf, yang sepertiga lagi buat kita rame-rame umat Rasulullah. Makanya wajar bagiannya cuma titik begitu, susah banget udah. Titik aja gak kebagian. Ya modelnya begini semua udah. Hidung mancung, mata kurang rapi romannya. Gitu. Ya. Mata cakep, menyek romannya begitu. Ya. Emang udah kebagiannya begitu, kita mah titik-titik doang untuk seluruh umat tadi. Nggak kebagian. Mau cantik mau bagaimana susah, mau nggak bisa udah. Nggak bisa dibilang cantik. Yang mananya modelnya begitu seperti apa adanya tuh. Udah seadanya, terima apa yang Allah berikan buat kita begini. Nikmatin aja. Kita apa punya begini nikmat, ya udah begini. Yang penting bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jam 11, Bu. Hah? Sakit kalau mil, gue bermukadimah mah. Ya. Ya, Bu. Jadi banyakin baca sholat. Dalam kitab I'anatul Talibin ada sebuah hadis pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sepanjang hidupnya dia pergunakan untuk membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh makhluk di alam dunia ini akan memohonkan ampunannya setelah dia meninggal dunia. Amin. Ya Rabbal. Bagaimana itu selawat? Selawat ibu bisa aja, yang ibu bisa selawat apa baca? Ya. Yang paling gampang baca selawat. Ya.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semua sallallahu alaihi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru awali anta misbahu suduri sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Itu saya dapat saya sampaikan dalam pertemuan singkat hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan